Karena tidak ada pilihan lain, Han Jingniang memutuskan untuk mencari Bai Qingling demi menyelesaikan masalah yang mengganggunya. 2,5 jam kemudian, Bai Qingling membuka pintu. Tangannya dipenuhi cairan ungu misterius. Han Jingniang menatapnya dengan tatapan tajam dan bertanya, "Di antara banyak calon orang suci hari itu, kenapa kamu terus menatapku namun tidak memilihku pada akhirnya?" Bai Qingling menatap Han Jingniang dengan serius. Setelah sejenak hening, dia menjawab, "Nyonya Ren, racun dalam dirimu begitu kuat hingga mencemari stocking sutra hitammu. Cinta itu beracun. Meskipun kamu melarikan diri dari sekte Hehuan, kamu tak bisa membebaskan diri dari ikatan itu." Begitu Bai Qingling menyentuh tulang pahanya, Han Jingniang tiba-tiba berteriak dengan wajah memerah, seolah tidak mampu menahan emosinya lebih lama. Dalam sekejap, Han Jingniang merangkul Bai Qingling, berusaha menyatu dengan dirinya. Bai Qingling kemudian berkata, "Dalam memilih calon buah suci, aku memilih berdasarkan ketulusan. Walaupun kamu yang paling sesuai, pengingat masa lalu, dan fisikmu yang istimewa terlalu mengecewakan. Aku pernah tertipu oleh penjahat dan berakhir menjadi penghasil obat. Aku juga merasa kasihan padamu, namun aku memiliki utang pada pemimpin sekteku sendiri. Untuk itu, aku akan membalas budi dengan mengeluarkan racunmu hari ini." Mendengar penjelasan itu, Han Jingniang menatap Bai Qingling dengan penuh kekaguman dan bertanya, "Siapakah dirimu? Sosok yang ditakuti semua orang di dunia." Bai Qingling menyela dengan tegas, "Nyonya, kamu bisa memanggil saya Cinta Agung Abadi. Suatu hari nanti, semua orang akan melepaskan prasangka mereka terhadapku. Namun saat ini, fokusku adalah membantumu menyingkirkan ikatan cinta yang mengikatmu." Dengan penuh harapan, Han Jingniang menunggu tindakan yang akan dilakukan Bai Qingling untuk membebaskannya dari racun cinta itu. Di luar pintu, Qian Fan mengamati angin yang berhembus, wajahnya dipenuhi kecemasan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Pintu tiba-tiba terbuka, dan Ren Qian Fan yang diam-diam mengintip dari sudut, berlutut perlahan. Dia melihat Bai Qingling melangkah keluar. Sebelum sempat berdiri, Ren langsung menanyakan, "Qingling, apa yang kamu lakukan pada istriku? Kenapa hanya kamu yang keluar? Di mana istriku?" Ketika pandangannya tertuju pada tangan Bai Qingling yang berlumuran cairan asing, pupil Ren Qian Fan menyusut tajam. Ia menyadari itu racun. Bai Qingling berkata, "Tak terbayangkan istrinya telah diracuni dan kamu seolah tak menyadari hal itu. Jika bukan karena ketidakmampuanmu, sekarang aku yang akan mengambil tindakan dalam hal ini." Tambahnya dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Bai melambung tinggi ke udara, meninggalkan Ren Qian Fan. Bai Qingling yang terbang di angkasa, memikirkan hutang Han Jingniang. Meskipun urusan itu tampaknya teratasi untuk saat ini, masalah dengan Hua Yuerong masih belum selesai. Terlebih lagi, ada beberapa rahasia masa lalu antara dirinya dan junior sister Ronger yang belum terungkap dalam permainan atau masalah ini. Bai Qingling, bahkan sebagai pemilik asli tubuh ini, tidak ingat bahwa semua kenangan yang berkaitan dengan masa lalunya harus tersembunyi di dalam jantung tubuhnya. Saat ini, jantung itu tersimpan di Menara Iblis Api. Kunjungan ke Menara Iblis Api menjadi langkah penting baik untuk mengenang masa lalu maupun untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya sebagai Raja Iblis. Sementara itu, Xiao Chen berada di tepi tebing, suaranya bergema marah ke arah Tantai Lingin, Chen Xinger, dan Ye Hongyi. Ketegangan semakin meningkat di antara mereka, menambah ketidakpastian yang menyelimuti situasi ini. "Kalian para wanita yang berpikiran pendek, suatu hari nanti aku akan membuatmu membayar harganya dan memberitahu betapa sebenarnya anak takdir itu. Pada saat ini, benda tak dikenal di tanah berkata, mengapa muridnya begitu kasar?" Xiao Chen melihat ke objek tak dikenal itu dengan ekspresi jijik di wajahnya, berpikir bahwa Yu Shuzi, seorang master murahan, telah keluar dari tubuhnya dan menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini, Yu Shuzi melanjutkan, Ye Hongyi datang ke istana master sekte. Bai Qingling menjadi ayah baptis Chang Ming. Meskipun pembunuhan dan manipulasi Anda tidak berhasil, Nabi Suci telah memperhitungkan bahwa kesalahannya bukan pada Anda. Dan perang suci pembunuhan iblis yang ketiga tidak bisa dihindari. Sekarang ada kesempatan untuk membunuh tubuh Bai Qingling, dan Anda, putra takdir, harus melakukannya. Xiao Chen mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini dan berkata, "Apa maksudnya? Bagaimana aku bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Bai Qingling?
Setelah mendengar penjelasan itu, Yu Shuzi mengalihkan perhatian kepada objek misterius yang dimaksud dan berkata, Menara Iblis Api, salah satu dari 4 tempat terlarang sumber iblis di Changming, mengandung bagian dari asal mula tubuh fisik Bai Qingling. Mendengar ini, Xiao Chen mendengus, menyadari bahwa wanita tua tersebut masih berupaya menjadikannya sebagai pion. Ia bertanya-tanya, mengapa Bai Qingling berusaha membongkar tubuh iblisnya yang tak berbentuk dengan begitu sempurna. Berhentilah membodohi orang-orang, pikirnya. Dalam perjalanannya, terungkap bahwa tubuh iblis tak berbentuk itu sebenarnya tidak lengkap. Akhirnya, Bai Qingling mengandalkan bagian dari tubuh yang tersembunyi di tempat lain untuk memandu jiwa yang melarikan diri, demi memastikan kelangsungan hidupnya. Di saat itu, jiwa Bai Qingling berada dalam kondisi melemah, dan orang suci kayu memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerbu lautan mayatnya, menemukan titik lemahnya. Kelemahan itu ternyata adalah seorang gadis di menara kuno. Identitas gadis tersebut tetap menjadi misteri, tetapi plakat yang ada di menara kuno itu menunjukkan adanya menara iblis api. Xiao Chen merasakan semangatnya kembali menyala saat memahami hal ini. Ada kemungkinan bahwa di menara iblis api terdapat organ asli yang sangat penting bagi Bai Qingling. Namun, ia menyadari bahwa kunci untuk mengakses menara iblis api berada di tangan Master Sekte, Changming dan Tetua Taishang, seorang Master Sekte. Walaupun mengetahui informasi itu, ia merasa tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa memasuki menara tersebut. Yu Shuzi, dengan senyuman, menanggapi, Jangan lupa, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Xiao Chen mengerutkan kening mendengar pernyataan itu. Tuan, apa maksud Anda? Mendengar pertanyaan itu, Yu Shuzi menjelaskan, Ya, yang kumaksud adalah tetua tertinggi Pavilion Tianbao, Nangong Fang. Penjelasan itu membuka kemungkinan baru di benak Xiao Chen, meninggalkan rasa ingin tahunya yang mendalam tentang bagaimana info ini bisa mengubah keadaan mereka dan pindah ke tempat lain. Tantai Lingqin telah menyampaikan kepada Ye Hongyi bahwa mulai hari ini, ia resmi diangkat sebagai pemimpin Sekte Changming. Dengan penuh semangat, Ye Hongyi menerima daftar rahasia yang diserahkan Lingqin atas nama pelindung Dharma, berkata, Saudari Lingqin, masalah kecil seperti ini biasanya sangat menggangguku. Jika tidak, kita bisa mendiskusikan hal-hal besar bersama seperti biasa. Namun, Tantai Lingqin menjawab dengan tenang. Lingqin tidak berani melampaui wewenangnya. Saya mohon pemimpin sekte untuk meminta ayah baptis Anda untuk turut serta dalam menangani ini. Mendengar itu, Ye Hongyi menatap Tantai Lingqin dengan cemas. Lingqin, apakah kamu marah padaku? Apakah kamu marah karena aku membentuk aliansi dengan Bai Qingling? Namun, itu adalah wasiat terakhir kakekku, dan aku harus menaatinya. Ketika Tantai Lingqin mendengar pernyataan tersebut, wajahnya menjadi lebih rileks. Apa kata leluhurmu? Tanyanya. Namun, saat Ye Hongyi menjawab, wajahnya tiba-tiba memerah. Ia tergagap. Kakek memintaku untuk menjalin ikatan dengan Bai Qingling. Mendengar pernyataan itu, Tantai Lingqin merasa seolah disambar petir. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan ia memegangi dahinya, mulai bergoyang. Tetapi Ye Hongyi tidak menyadarinya. Ia melanjutkan, Lin Yingjie, jangan khawatir, saya sudah memikirkannya. Maksudku, apakah aku benar-benar harus menikah dengan pria itu? Banyak perasaan yang bergejolak di antara mereka, menciptakan ketegangan yang sulit diungkapkan. Kedua hati ini terjerat dalam kontradiksi dan harapan yang tak terucapkan. Tidak ada yang bisa mengganggu hubungan kita. Kita bisa mengurus urusan kita sendiri. Aku akan terus memanggilmu Sister Lingqin, dan kamu bisa memanggilku Xiniang. Kata-kata Ye Hongyi langsung membuat mata Tantai Lingqin gelap, dan tak lama kemudian ia pingsan. Adegan beralih, dan kini Bai Qingling dan Hua Yuerong berada di dalam kamar. Saat itu, keduanya sedang berlutut. Wajah Hua Yuerong memerah. Ia membungkuk, menundukkan kepala kepada langit dan bumi. Melihat Bai Qingling tidak bergerak, ia pun menatap kakak seniornya dengan tatapan marah. Kakak senior, kenapa kamu tidak membungkuk? Tanyanya. Bai Qingling menjawab dengan nada acuh tak acuh. Itu hanya permainan rumahan. Mengapa adik junior harus menganggapnya serius? Mendengar hal tersebut, air mata Hua Yuerong pun mengalir. Kenapa harus menganggapnya sepele? Bai Qingling sempat panik melihat adik juniornya menangis. Ia segera berusaha menghiburnya. Adik, jangan menangis.
Menurutku, kamu seperti sekuntum bunga. Mendengar pujian itu, Yuerong langsung berhenti menangis dan tersenyum. Oke, Rong-er tahu bahwa kakak senior paling mencintai Rong-er. Keduanya pun kembali melanjutkan permainan mereka. Tidak lama setelah itu, Hua Yuerong berteriak sambil membungkuk untuk memberi hormat kepada leluhur iblis untuk kedua kalinya. Keduanya berlutut dan memberikan hormat secara bersamaan. Setelah itu, Hua Yuerong meraih tangan Bai Qingling, mengusulkan agar mereka mulai memuja satu sama lain. Permainan ini menjadi semakin seru dan keduanya seolah terjebak dalam dunia mereka sendiri, di mana tawa dan kebahagiaan saling bergantian mengisi ruang yang sunyi ini. Tindakan mereka bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga panggilan jiwa untuk saling memahami, berkomunikasi, dan menguatkan ikatan persaudaraan mereka. Saat itu, kedua orang itu saling berpandangan, siap untuk menyelesaikan misi terakhir. Mereka menutup mata dengan rapat. Namun, seperti yang sudah diduga, kepala kecil mereka bertabrakan, dan salah satu dari mereka berteriak kesakitan. Di tempat lain, Bai Qingling, yang sedang tidur, mendadak terbangun, memegang kepalanya. Apa yang terjadi pada kepalaku? Siapa lagi yang datang untuk membunuhku? Gumamnya dengan bingung. Saat Bai Qingling berbalik, matanya bertemu dengan seorang sipir penjara yang ada di depannya. Bai Qingling memandang sipir tersebut dan berkata dengan jelas, ternyata gadis kecil inilah yang menendang kepalaku. Di sisi lain, Chen Xing'er yang juga tengah tertidur mulai berbicara dalam mimpinya. Seekor anak anjing yang diinginkannya menggonggong dengan keras. Bai Qingling merasa kesal saat melihat Chen Xing'er, lalu berteriak tajam, siapa yang mengizinkanmu menunggangi kepalaku? Ketegangan semakin meningkat. Melihat ekspresi tidak senang di wajah Bai Qingling, Chen Xing'er segera menjelaskan. Aku tahu aku salah. Sebenarnya kakak senior Tantai yang meminta untuk menemuimu, tetapi tuanku masih tidur. Jadi aku tidak sengaja tertidur sambil menunggu. Bai Qingling merasa bingung mendengar bahwa Tantai Lingin yang ingin menemuinya. Meskipun demikian, dia tetap meminta Chen Xing'er untuk memberitahu Tantai Lingin bahwa dia akan menemuinya di luar. Suasana tegang perlahan mencair, meski keinginan untuk beribadah masih terbayang dalam pikiran Bai Qingling. Momen ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan mereka, terjebak antara kewajiban dan emosi yang tak terduga. Dalam sekejap, Bai Qingling berada di pavilion luar. Tantai Lingin menundukkan kepala dengan hormat saat melihat Bai Qingling. Meskipun dia memberi penghormatan kepada tuannya, dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Ye Hongyi yang bersembunyi di belakangnya. Dalam benaknya terlintas pertanyaan, apakah Lingin akan menantang pria itu demi dirinya? Ataukah Lingin benar-benar kecewa padanya dan ingin kembali kepada perintah tuannya? Tiba-tiba, dia merasa bodoh karena telah mendorong Lingin hingga ke titik ini. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Jaraknya terlalu jauh untuk didengar dengan pasti. Saat itu, Tantai Lingin mulai melepaskan pakaian dan menghapus ikatan yang mengikat gurunya. Dalam hatinya, Lingin berdoa agar Hongyi tidak terus dikendalikan secara mental. Dia menyadari bahwa keberadaannya mungkin hanya untuk pengorbanan. Dengan tegas, dia memutuskan untuk menukar dirinya demi keselamatan sang tuan. Biarkan Hongyi pergi, pikirnya. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan datang kepada saya langsung. Saya siap menghadapi segalanya, meskipun saya hanya seorang murid. Tiba-tiba, Ye Hongyi berlari keluar dengan ketakutan dan suara bergetar. Lingin, apa yang sedang kamu lakukan? Suasana semakin tegang. Ye Hongyi bisa merasakan perubahan yang mencolok di antara mereka. Dia tidak bisa membiarkan Lingin bertindak tanpa berpikir. Apakah dia telah menaruh harapan terlalu tinggi kepada Lingin? Ataukah Lingin memang telah memutuskan jalan hidupnya sendiri? Dalam kerumitan ini, pertarungan antara harapan dan kenyataan membara di dalam hatinya.